Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Mata Kuliah Kajian Seminar Masalah-Masalah Sosial. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas kembali hasil buku review yang ke-16. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja perkenalkan nama saya, Daniel Darbali, NIM 17343019, kelas B reguler sore, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, ada pun buku yang saya bahas pada siang hari ini, yaitu yang berjudul Memahami Ras dan Etnik Hubungan dalam Kebudayaan. Nah, untuk memahami hubungan antara kelompok, kita harus sadar bahwa perbedaan antara berbagai bangsa menyebabkan setiap kelompok memandang kelompok lain sebagai orang asing. Di antara bangsa-bangsa terpencil, kedatangan seseorang yang tidak dikenal merupakan peristiwa penting, seringkali mengundang tanggapan emosi yang kuat. Reaksi bisa berkisar dari keramahan yang sangat memancing emosi, upacara penyeburan antara pelindung, tindakan yang kasar dalam masyarakat urbanisasi, dan pergerak organisasi asing masih membangkitkan respon yang sama. Nah, kerumitan kelompok sosial berdasarkan etnis tidak berhenti di situ. Orang mungkin berasal dari ras dan kelompok etnik yang sama seperti yang tetapi berbicara bahasa yang berbeda. Misalnya dalam Belanda, Prancis atau Jerman, dan juga menjadi anggota dari kelompok etnik subbudaya yang berbeda. Selain itu, jika kita menambahkan unsur sosial, kita akan menemukan lebih banyak perbedaan dalam kelompok etnis yang subbudaya ini. Agama adalah faktor penentu komposisi kelompok etnik. Kadang-kadang agama dan kebangsaan tampaknya memiliki dua ciri khas etnik, seperti orang Katolik, Islandia, dan Italia. Atau meskipun tidak semua orang Islandia atau Italia beragama Katolik, kadang-kadang juga apa yang tampaknya sebagai atribusi ganda orang Muslim, misalnya, tidaklah demikian. Misalnya mayoritas orang Arab di Amerika Serikat adalah umat Kristen, dan total penduduk Arab Amerika adalah Katolik. 19 agama yang paling umum berhubungan dengan unsur-unsur etnik lainnya, asal usul nasional, budaya, dan bahasa. Di antara kelompok-kelompok imigran, akan tetapi kita hendaknya tidak menyamaratakan semua anggota kelompok asal nasional atau kelompok ras manapun, karena perbedaan yang luas dalam kelompok-kelompok demikian. Beberapa orang telah menggunakan kata ras dan keliru sebagai konsep sosial dan bukan konsep biologi. Oleh karena itu, orang Inggris dan Jepang sering digolongkan sebagai ras, seperti orang Hindu bangsanya, orang Arab mengandung makna biologis maupun sosial. Sejak tahun 1960-an, kelompok etnik telah lebih sering digunakan untuk mencakup 3 unsur ras, agama, dan kebangsaan. Beragam penggunaan istilah-istilah ini mengakibatkan kebingungan karena perbedaan ras adalah kategori yang didefinisikan secara sosial berdasarkan perbedaan fisik. Beberapa kelompok, seperti orang Afrika Amerika, tidak dapat didefinisikan dengan alasan rasial karena
keragaman mereka sebagai orang Amerika yang lahir di negara Arab atau Afrika, atau menempatkan mereka dalam kelompok-kelompok etnik kultural. Demikian pula orang Asia dan penduduk asli Amerika dengan keliru digolongkan secara rasial secara luas meskipun perbedaan etnik atau warna kulit. Bab 2 membahas tentang peran budaya. Nah, kita gali dalam pembahasan pertama tentang memahami apa yang membuat orang menerima beberapa, tetapi tidak semua orang yang asing membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana budaya mempengaruhi persepsi dan pola respon. Nah, kebudayaan menyediakan pedoman untuk menafsirkan orang terhadap situasi yang mereka hadapi dan untuk tanggapan yang mereka anggap tepat. Perbedaan dan interaksi antara budaya juga penting bagi proses pemburuan, misalnya orientasi budaya dari kelompok mayoritas dan dominan membentuk pengharapan tentang bagaimana sebuah kelompok mayoritas harus masuk ke dalam masyarakat. Dalam penjelasan bagaimana berdampak pada persepsi seseorang. Nah, manusia baik menciptakan dunia sosial mereka sendiri dalam berkembang lebih jauh tanpa mereka beradaptasi dengan lingkungan. Pada pengetahuan baru dan pada teknologi, kita mempelajari cara hidup dalam masyarakat kita. Nah, kita menciptakan dan berbagi aturan dan pola perilaku yang membentuk kehidupan kita dan cara kita mengalami dunia di sekitar kita. Produksi bersama dalam masyarakat yang kita sebut budaya, baik materi maupun bukan materi, memungkinkan kehidupan sosial dan memberikan makna pada kehidupan kita. Budaya material terdiri dari semua benda fisik yang diciptakan oleh anggota masyarakat dan makna yang melekat pada, misalnya mobil, ponsel, perhiasan, atau pakaian. Kebudayaan norma material terdiri dari ciptaan abstrak dan makna atau arti dalam kehidupan, misalnya sikap, kepercayaan, kebiasaan, gagasan, bahasa, norma, lembaga, dan nilai. Kalau begitu, kebudayaan terdiri dari semua elemen yang dibagi oleh anggota suatu masyarakat diteruskan ke generasi berikutnya. Nah, atribut budaya menyediakan rasa orang dan ikatan bersama yang melalui anggota masyarakat dapat berhubungan atau lihat kontak cek realitas. Oleh karena itu, kebanyakan orang sosiolog menandaskan dampak kebudayaan dalam membentuk perilaku. Yang pertama, melalui bahasa dan bentuk interaksi simbolis lainnya. Para anggota suatu masyarakat mempelajari pola pikir dan perilaku yang merupakan kesamaan mereka. Dalam pengertian ini, kebudayaan adalah ikatan sosial yang mempersatukan masyarakat. Norma-norma kebudayaan yang sama mendorong solidaritas dan mengarahkan perilaku anggota in group. Yang disebut norma adalah aturan perilaku budaya diintelisasi oleh para anggota mewujudkan harapan fundamental masyarakat melalui norma anggota in group atau mayoritas yang tahu bagaimana bereaksi terhadap tindakan anggota in group yang mengejutkan atau mengganggu mereka
dengan cara apa, bertentangan dengan harapan mereka bersama. Apapun yang bertentangan dengan keadaan yang disebut norma, ini dipandang negatif atau menyimpang ketika anggota kelompok mayoritas bertindak angkuh atau tidak tahu tempat. Mereka adalah anggota mayoritas kelompok sering menjadi kasal dan terkadang meremehkan kemarahan mereka, melanggarkan norma biasa, mengacu reaksi kuat karena mereka tampaknya mengancam struktur sosial masyarakat atau masyarakat. Pada akhirnya sebagian besar kelompok mayoritas mengadaptasi sifat budaya mereka yang khas dengan mereka dari masyarakat tuan rumah melalui proses yang disebut alkulturasi. Namun variasi intergroup tetap ada karena anggota kelompok etnik menggunakan kelompok referensi yang berbeda sebagai anutan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.